Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang turunan, yaitu di dalam bentuk akar. Untuk yang kemarin di materi sebelumnya kan kita belajar kalau fungsinya adalah fungsi linier dan fungsi kuadrat, yang barusan kalian kuis itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar kalau bentuknya bentuk akar, seperti itu. Ya, diketahui di situ fx sama dengan akar x. Nah, seperti sebelumnya kita cari dulu f dalam kurung x plus h. Bagaimana? Jadi di sini bisa kita tuliskan f dalam kurung x plus h sama dengan akar dari x plus h. Ya, jangan lupa definisi dari turunan f aksen x yaitu limit h mendekati 0 ya dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h, gitu ya. Oke, sekarang kita tuliskan limit h mendekati 0, fx plus h nya kan akar dari x plus h ya, dikurangi sama fx nya yaitu akar x, terus semuanya ini dibagi dengan h. Oke, ingat materi limit yang sebelumnya. Untuk materi limit yang dulu, kalau misalnya ada bentuk akar, kita harus kalikan dengan akar sekawannya ya. Jadi dikali dengan akar x plus h plus akar x, bagian penyebutnya juga sama, akar dari x plus h plus akar x. Ya, dengan demikian hasilnya untuk bagian pembilangnya atau bagian atasnya akarnya hilang ya, jadi x plus h dikurangin sama x gitu. Sementara yang bagian bawah tetap akar x plus h ditambah akar x. Oke, kalau kita lihat di sini ada yang bisa kita buang, yaitu pertama x. Nah, berarti yang atas kan hanya sisa h ya, limit h mendekati 0, h dibagi yang bawah tetap akar x plus h ditambah akar x. Nah, ini ada lagi yang bisa kita buang, yaitu h ya. H dibagi h itu 1 ya, berarti hasilnya adalah tinggal 1 dibagi, terus yang bawah langsung hanya kita masukkan dengan 0, berarti akar dari x plus 0 ditambah akar x ya, atau hasilnya adalah 1 akar x ditambah akar x ya, sehingga hasil akhirnya adalah 1 dibagi 2 akar x, begitu ya. Bisa tunjukkan secara perlahan, saya ulangi lagi. Diketahui fx sama dengan akar x. Nah, fx plus h nya yaitu akar dari x plus h, dan definisi dari turunan yaitu limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, fx plus h nya apa? Yaitu akar x plus h dikurangi f, terus fx nya akar x ya, terus dibagi dengan h. Nah, kalau bentuk akar, kalau limit, cara menyelesaikannya yaitu dengan cara dikalikan dengan akar sekawannya ya. Berarti dikali dengan akar x plus h dibagi akar x plus akar x dibagi akar x plus h ditambah akar x ya, hasilnya yang sebelah atas akarnya hilang, jadi x plus h dikurangi x saja, sebagian penyebutnya tetap. Harus ada yang bisa kita buang, yaitu x, berarti sisa h. Nah, ternyata dari atas dan bawah ketemu h. Nah, bisa kita buang lagi ya, h dibagi h itu 1, terus h nya kan mendekati 0, berarti h nya kita isi dengan 0, jadi akar x plus 0 ditambah dengan akar x. Dan demikian hasilnya adalah 1 dibagi akar x plus akar x. Akar x plus akar x itu 2 akar x. Gitu ya penjelasan dari turunan fungsi bentuk akar. Oke, kita lanjut lagi untuk yang keempat, yang terakhir, bentuk fungsi yang kita pelajari. Saya ulangi lagi ya, yang pertama yaitu bentuk linier, fungsi linier, kedua fungsi kuadrat, yang ketiga bentuk akar, dan yang keempat fungsi pecahan ya. Contohnya seperti itu, fx sama dengan 8 per x. Nah, seperti sebelumnya kita cari dulu f x plus h sama dengan 8 dibagi x plus h. Oke, definisi dari turunan yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Limit h mendekati 0, fx plus h nya yaitu 8 dibagi
X plus H dikurangi fx-nya 8 per X. Semuanya ini masih dibagi sama H. Ya, terus yang bagian atas kita samakan penyebutnya. Limit H mendekati 0. Nah, penyebutnya menjadi X plus H dikali sama X. Nah, yang sebelah kiri tinggal dikali X saja. Sebelah kanan dikali sama X plus H. Nah, jangan lupa yang bagian bawahnya panjang ya, masih ada H. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadinya limit H mendekati 0. Yang sebelah atas bisa menjadi 8x dikurangi 8x dikurangi dengan 8h. Hati-hati ya, kurungnya kita buka ya, masih dibagi sama X plus H. Kali X dan semuanya ini masih dibagi dengan H. Kita lihat di situ ada yang bisa kita buang, yaitu 8x. Ya, berarti cuman yang sebelah atas hanya sisa negatif 8h. Ya, berarti limit H mendekati 0 negatif 8h dibagi dengan X plus H dikali X, terus semuanya ini masih dibagi sama H, dan lagi-lagi ketemu H ya, H-nya bisa kita buang. Nah, sisa itu aja ya. Ya, sekarang H kita masukkan dengan 0 ya. Ya, jadinya negatif 8 dibagi dengan miring. Negatif 8 dibagi dengan dalam kurung X plus 0 dikali sama X. Ya, jadinya negatif 8 dibagi dengan X kuadrat. X tambah 0 itu kan sisa X saja ya. X kali X jadi X kuadrat. Oke ya, silakan dilihat lagi. Jika dirasa terlalu cepat boleh di pause dulu ya. Turunan fungsi yang keempat yaitu fungsi pecahan dengan bentuk dasar seperti itu ya. Silakan dilihat lagi. Jika terlalu cepat boleh di pause. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Materi selanjutnya rumus umum turunan fungsi. Ini kita sudah mulai masuk rumus, berarti bukan lagi menggunakan definisi. Ini caranya lebih cepat ya. Fungsi yang pertama yang kita pelajari yaitu fungsi konstan. Ya, kalau fungsinya ada suatu bilangan fx sama dengan k, bilangan gitu ya, turunannya adalah f aksen x sama dengan 0 gitu. K itu konstan, suatu bilangan. Nah, berarti di contoh 10 semuanya ini jawabannya sama, fx sama dengan 8, berarti turunannya adalah 0. Fx sama dengan negatif 10 turunannya juga 0. Yang C fx sama dengan 1/3 turunannya juga 0. Yang terakhir fx sama dengan 0,25 turunannya juga 0. Gampang ya kalau turunan dari fungsi konstan gitu ya. Sekarang kita lanjut, kalau seandainya fungsinya bukan fungsi konstan tapi fungsi dari bilangan yang berpangkat ya. Nah, kita sudah nggak pakai definisi tapi kita pakai rumus jadi. Kalau diketahui ada fx sama dengan ax pangkat n, turunannya adalah f aksen x sama dengan a-nya tetap, terus n-nya diturunkan kali n gitu ya. X-nya tetap, pangkatnya ini n-nya berkurang 1 gitu. Oke, supaya agak jelas kita lihat di contoh 11 ya. Yang pertama kita lihat di situ ada fx sama dengan 2x kuadrat, berarti turunannya kan 2 kali 2 yang pangkatnya itu turun ya, dikali x pangkat 2 dikurangi 1. Oke, maka hasilnya adalah 4x pangkat 1 atau 4 pangkat 4x ya. Kalau masih bingung coba kita lihat di contoh B. Turunannya yaitu negatif setengah tetap ya, terus 4-nya kita turunkan, 4 pangkat ini loh ya. Oke, kita turunkan ya, x pangkat ini kan 4 ya, berkurang 1 jadi pangkat 3. Oke, hasilnya jadi negatif setengah kali 4 itu kan negatif 2, x pangkat 3 begitu ya. Nah, kita lihat yang C. Nah, ini bentuknya bentuk pangkat tapi pecahan. Nah, kita ubah dulu bentuknya ya, sebelum kita kerjakan kita ubah dulu. Oke, kita ubah jadi fx
sama dengan 4, X pangkat negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena pangkatnya asalnya di bawah, kita pindahkan ke atas jadi pangkat negatif. Ya berarti turunannya menjadi 4-nya tetap. Ya terus negatif 3-nya kita turunkan jadi negatif 3 gitu ya. Dikali X pangkat negatif 3 dikurangi 1. Ya, hasilnya jadi negatif 12. X pangkat negatif 4. Ya negatif 3 dikurangi 1. Nah sekarang pangkatnya kita buat jadi positif. Jadi jawaban akhirnya yaitu negatif 12 per X pangkat 4. Ya, oke, contoh yang terakhir, fx sama dengan negatif 3 dibagi X pangkat 5. Oke, seperti sebelumnya kita ubah dulu pangkatnya, ditaruh di atas ya, berarti negatif 3 dikali X pangkat negatif 5. Ya, X nya kan pangkat 5 di bawah, kita pindah ke atas jadi pangkat negatif 5. Ya, berarti turunannya sin X sama dengan negatif 3 nya tetap, ya, dikali sama negatif 5 dikali X pangkat negatif 5 dikurangi 1. Ya, pangkatnya diturunkan terus dikurangi 1. Ya, negatif 3 kali negatif 5 hasilnya 15. Ya, X nya jadi pangkat negatif 6. Nah sekarang kita pindah ke bawah jadi 15 per X pangkat 6 gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk kalau bentuk akar seperti itu. Nah kita sudah nggak pakai definisi lagi ya, tapi pakai rumus ya. Nah ini juga sama, kita ubah dulu pangkatnya. Fx sama dengan X pangkat 3/2. Kenapa kok 3/2? Kan ini kan akar kuadrat ya, tapi 2-nya seringkali kita nggak tulis. Nah, makanya X pangkat 3/2. Ya berarti turunannya di sini f(x) sin X. Oke, langkah pertama 3/2 nya kita turunkan dulu. X pangkat 3/2 jangan lupa dikurangi 1. Ya berarti jadinya 3/2 X pangkat setengah. Ya 1/2 dikurangi 1 berarti sisa setengah aja. Ya kalian cukup sampai situ ya, tidak perlu dilanjutkan. Nah kalau anak IPA itu bisa dilanjutkan sampai sini, jadi 3/2 akar X. Ya kalian cukup yang kiri aja enggak apa-apa. Kalau kalian bisa lanjut ke yang kanan silakan ya, bagus banget. Kita lanjut yang F. Yang F di situ sudah bentuk akar, tempatnya di bawah lagi. Nah, berarti kita harus ubah dulu jadi bentuk pangkat, terus harus di atas. Ya kita ubah dulu, fx sama dengan harusnya kan X pangkat 4/3 harusnya gitu ya, tapi karena dia dari bawah dipindah ke atas jadi negatif. Ya, X pangkat negatif 4/3. Ya berarti turunannya di sini f(x) sin X sama dengan negatif 4/3, turun dulu ya, dikali X pangkat negatif 4/3 masih dikurangi sama 1 ya, jadinya negatif 4/3. Tetap X nya jadi pangkat negatif 4/3 dikurangi 1 ya, jadinya negatif 7/3 ya. Oke, sekarang kalau misalnya sampai situ kalian sudah saya anggap benar ya. Kalau mau dilanjutkan lagi itu negatif 4/3 tetap ya. Terus itu kan X pangkat 7/3 berarti X pangkat 7 akar pangkat 3 ya, dia pangkatnya kan negatif berarti ditaruh di bawah ya, jadi X pangkat 7 akar pangkat 3 gitu ya. Oke, sekarang kalau bentuknya bukan lagi sendirian, dari tadi kita belajarnya sendirian gitu ya. Nah sekarang kalau bentuknya seperti ini panjang, ini bisa kita langsung ya, turunannya f(x) sin X, turunannya 2x tadi apa? Ini kan 2x pangkat 1 ya, jadi 2 kali X pangkat 0, turunannya konstan 0 gitu. X pangkat 0 itu 1 ya, berarti tinggal 2 saja. Oke, yang B 3x kuadrat min 2x ini kita tulis dengan 2x pangkat 1 ya, berarti f(x) sin X nya jadi 3 kali 2 nya turun ya, X pangkatnya pangkat 1 dikurangi 2 kali 1
dikali X pangkat 0. Ya seperti tadi X pangkat 0 itu 1 ya, berarti jawabannya tinggal 6X dikurangi 2 ya. Lanjut yang C, f aksen X pangkat 4 ya, berarti 4 nya turun dulu dikali X pangkat 4 kurangi 1, saya langsung tulis 3, saya tulis pelan-pelan aja, 4 kurangi 1 ya, dikurangi 2 kali 3, X nya pangkat 3 min 1 ditambah 6 kali 2, X nya pangkat 2 min 1. Berarti hasil akhirnya 4X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 12X gitu ya. Contoh selanjutnya kalau bentuknya seperti itu, kita ubah dulu ya. X, enggak usah ubah, ini langsung f aksen X berarti 1/5 dikali 5 ya, X pangkat berapa? 5 kurangi 1 ya, dikurangi 3/4 kali 4, pangkatnya turun dulu dikali X pangkat 4 min 1 ya, 1/5 kali 5 itu 1 ya. Nah berarti cuma sisa X pangkat 4, 5 kurangi 1, terus 3/4 kali 4 itu 3 ya, berarti negatif 3 X pangkat 3 ya. Contoh yang terakhir yang E, bentuknya bentuk pecahan semua ya, kita ubah dulu soalnya. Fx sama dengan negatif 2/3, X nya jadi pangkat negatif 3 ya, pangkatnya kita taruh atas ya, plus 3/2 X pangkat negatif 2, terus negatif 4 X pangkat negatif 1. Itu belum diturunkan ya, kita ubah dulu pangkatnya baru kita turunkan, jadilah f aksen X ya, berarti negatif 2/3 dikali negatif 3 ya, X nya pangkat negatif 3 dikurangi 1, berkurang 1 ya, ditambah 3/2, pangkatnya turun jadi negatif 2 ya, dikali X pangkat negatif 2 dikurangi 1 ya, setelah turun dikurangi 1. Terus yang terakhir negatif 4 dikali negatif 1, X nya negatif 1 dikurangi 1 ya. Oke, kita selesaikan. 2/3 kali 3 itu 2, min kali min plus, jadi sisa 2 saja ya, X pangkat negatif 4 ya, terus 3/2 kali 2 itu 3, tapi karena negatif berarti negatif 3 ya, X pangkat ini sama negatif 3, negatif 2 kurangi 1. Terus yang bagian terakhir negatif 4 kali negatif 1 jadi positif 4, terus X pangkat min 1 berarti min 2 ya. Sekarang kita buat pangkatnya jadi positif, ditaruh di bawah ya, 2 per X pangkat 4 dikurangi 3 per X pangkat 3 ditambah 4 per X kuadrat, begitu ya. Jika dirasa terlalu cepat silakan di pause terus diulangi lagi ya. Demikian materi untuk hari ini, silakan dicatat di catatan kalian. Selamat belajar, Tuhan memberkati.